Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga di sana sehat-sehat saja. Di sini saya ingin menceritakan alur cerita film tentang seorang wanita yang berusaha melarikan diri dari seorang psikopat yang menyeramkan. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari saja langsung kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Cerita ini diawali dari seorang wanita yang bernama Jo Kyung-mi yang adalah seorang pekerja di salah satu bank di Korea. Ia adalah salah satu pegawai yang mempunyai prestasi yang cukup bagus, sehingga kontraknya akan diperpanjang oleh perusahaan tersebut. Suatu hari, saat tertidur diperlihatkan ia dipeluk oleh seorang pria. Tapi anehnya, dia tidak menyadarinya. Dan saat ia akan pergi bekerja, dan ketika ia keluar dari pintu apartemennya, di situ diperlihatkan tombol kunci pintu kamarnya berminyak, dan ia pun mengelapnya. Merasa was-was, ia pun mengganti sandi kunci pintunya. Malam harinya saat ia pulang kerja, ia melihat cover kunci pintu kamarnya terbuka. Tapi di sana ada pesan dari ibunya, yang ternyata tadi datang mengunjunginya. Tapi dikarenakan sandi pintunya berubah, ibunya tidak bisa masuk dan memutuskan untuk pulang. Saat menjelang tidur, tiba-tiba ada orang yang menggedor pintu kamarnya dan ingin membuka kamarnya. Mengumpulkan keberanian, Kyung-min pun membuka pintunya dan menemukan tidak ada siapapun di sana. Tapi di lantai ia menemukan sebuah puntung rokok. Karena takut, ia pun segera menelpon ke polisi. Tapi saat polisi datang, mereka malah mengabaikan laporan Kyung-min. Di sini diketahui bahwa Kyung-min sering melapor ke polisi terkait dirinya sering dibuntuti oleh seseorang. Merasa lelah, ia pun tidur. Dan di sini diperlihatkan ia ditemani lagi oleh seorang pria saat ia sedang tertidur. Saat bangun keesokan harinya, ia mulai menyadari keanehan pada dirinya, yaitu setiap kali bangun tidur ia akan merasakan pusing. Kemudian ia pergi dan menceritakan kejadian kemarin kepada temannya, yaitu Oh Yoo-ju. Dia pun memutuskan untuk mencari apartemen lain karena merasa takut akan kejadian semalam. Tapi sayang, karena terbentur masalah harga, ia memutuskan mencari apartemen lain. Di adegan lain diperlihatkan ada seorang customer bank bernama Kim Ki-jong yang tidak terima dengan perlakuan Kyung-min karena merasa diremehkan oleh Kyung-min. Di sana sempat terjadi keributan dan pria tersebut diusir dari bank oleh security, sehingga membuatnya ingin balas dendam pada Kyung-min. Malam harinya, saat Kyung-min tidur, diperlihatkan ada seorang pria yang selalu menemaninya setiap ia tidur, sedang memberinya obat tidur, dan pria tersebut kemudian menemaninya tidur lagi di sebelahnya. Hari berikutnya, ia merasakan dirinya sangat lelah saat bekerja, apalagi hari ini harus lembur sendirian untuk menyelesaikan pekerjaannya hingga malam. Tapi ternyata saat pulang, ia dicegat oleh pria yaitu Kim Ki-jong, yang ternyata masih tidak terima saat dia diusir dari bank kemarin. Untuk di sini ia diselamatkan oleh atasannya. Atasannya pun mengantarkan Kyung-min pulang, dan saat sampai di apartemennya, ternyata dompet Kyung-min tertinggal di mobil atasannya, dan atasannya pun menyusulnya ke kamarnya untuk mengantar dompet tersebut. Hal ini membuat Kyung-min menjadi curiga, karena ia merasa tidak pernah memberitahukan nomor kamarnya. Karena hal ini pun, ia melaporkan kejadian ini kepada polisi. Tapi sayangnya, saat polisi datang, atasannya yang berada di dalam kamarnya tiba-tiba ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Hal ini malah membuat Kyung-min diinterogasi oleh polisi, dan ia dicurigai sebagai dalang dari pembunuhan atasannya tersebut. Karena kejadian ini, ia pun akhirnya dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja. Sekembalinya ia ke apartemen, ia merasa takut untuk masuk ke dalam kamarnya, dan ia pun meminta bantuan kepada seorang petugas di apartemennya. Setelah dicek dan kamarnya dalam keadaan kosong, ia pun baru berani masuk kembali ke dalam kamar. Sewaktu ia membersihkan kamarnya, ia menemukan kunci kamar apartemen yang bukan miliknya. Merasa curiga, ia pun mencoba kunci itu satu persatu dari lantai atas dan akhirnya ia berhasil menemukan bahwa kunci tersebut adalah kunci kamar di kamar nomor 701 yang berada satu lantai di atas kamarnya. Untuk menyelidiki lebih lanjut, ia pun meminta bantuan kepada Oh Yoo-ju dan ia pun menemukan bahwa pemilik kamar itu ternyata bernama Kang Sung-hee dan juga ia berhasil mengetahui data penggunaan dari data kartu kreditnya. Dari data kartu kredit tersebut, Kyung-min akhirnya tahu kebiasaan tempat Kang Sung-hee belanja, dan ia pun memutuskan untuk menunggunya di toko tersebut. Akhirnya, ia menemukan seseorang dengan kebiasaan yang sama, yaitu belanja dengan nilai $3,2. Tapi sayangnya yang belanja adalah seorang wanita.
Tapi Kyungmin dan temannya Oh Hyuju tetap memutuskan untuk membuntutinya. Tiba-tiba jalan terpisah menjadi dua, dan mereka pun memutuskan untuk berpisah saat membuntutinya. Di sini Kyungmin masuk ke dalam rumah yang pintu pagarnya terbuka. Dan ternyata saat masuk ke dalam rumah tersebut, sandi kunci pintu yang dipakai di rumah ini sama dengan sandi kunci pintu yang dipakai ia di apartemennya. Ia pun memutuskan masuk ke dalam. Dan di sana, ia menemukan seorang wanita yang terikat dengan kaki yang terpotong di dalamnya, di mana wanita tersebut ternyata adalah Kang Sung Hee. Dan ternyata, di sini Kang Sung Hee adalah korban dari seorang psikopat, di mana psikopat tersebut juga yang membuntuti Kyungmin dan sering memberinya obat tidur, sehingga ia dapat menemani Kyungmin tidur diam-diam di awal cerita tadi. Saat syok melihat keadaan wanita tersebut, tiba-tiba pria itu kembali ke dalam rumah. Dan di sini ia tidak bisa melihat muka lelaki itu karena menggunakan topeng. Di sini juga diperlihatkan adegan di mana pria tersebut akhirnya membunuh Kang Sung Hee dan memotong-motong bagian tubuhnya. Sial bagi Kyungmin, pria tersebut menemukan Kyungmin saat Kyungmin hendak keluar dari rumahnya. Dan Kyungmin pun lari dan bersembunyi dari kejaran psikopat tersebut. Saat dia hendak tertangkap, Oh Hyo-ju berhasil menyelamatkannya. Tapi sayang, psikopat itu berhasil bangkit dan memukul kembali Oh Hyo-ju sehingga mengakibatkan Oh Hyo-ju tidak bisa berdiri. Beruntungnya, polisi berpatroli di daerah tersebut dan menyelamatkan mereka berdua. Tapi sayang, psikopat itu berhasil kabur terlebih dahulu. Adegan berpindah di mana polisi sedang mencurigai dan menginterogasi Kim Ki-jong sebagai otak pembunuhan sadis tersebut, di mana sebelumnya ia juga pernah membuntuti Kyungmin. Tapi hal ini malah membuatnya makin dendam dengan Kyungmin. Karena tidak ada bukti, ia pun akhirnya dibebaskan oleh polisi. Kyungmin akhirnya memutuskan untuk berpindah apartemen. Tapi tiba-tiba, ia ditelepon menggunakan video call oleh Oh Hyo-ju. Dan di sana, ia malah melihat seorang pria berada di dalam kamar Oh Hyo-ju yang menunggu Oh Hyo-ju pulang. Ia pun segera berlari ke apartemen temannya. Tapi saat di perjalanan, ia dibuntuti oleh Kim Ki-jong dan memukulnya saat hendak sampai ke apartemen temannya. Beruntung polisi datang dan menangkapnya. Tapi karena hal itu, ia pun menjadi terlambat, dan kaki Oh Hyo-ju pun terluka. Beruntung kakinya masih bisa dioperasi dan bisa sembuh lagi, walaupun hal itu memakan waktu yang cukup lama. Keesokan harinya, Kyungmin membeli CCTV untuk kamarnya dan memasangnya. Ia kemudian pergi belanja ke swalayan. Di sana, ia bertemu dengan petugas di apartemen dia dahulu yang bernama Hang Dong-hun. Secara tak sengaja, ia mendengar kasir meminta $3,2 untuk seluruh total transaksi Hang Dong-hun. Dan ia pun menjadi curiga. Ia kemudian kembali ke apartemennya, dan ia ditelepon oleh detektif Lee bahwa Kim Ki-jong sudah tewas. Hal ini membuktikan bahwa Kim Ki-jong bukan pelakunya. Merasa takut dan khawatir, ia kemudian melihat rekaman CCTV miliknya. Tapi ternyata ada seorang pria yang ternyata adalah Hang Dong-hun sudah berada di dalam kamarnya, dan sekarang ia sedang bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Ternyata Hang Dong-hun adalah seorang psikopat yang membuntuti-nya selama ini, dan ternyata ia diam-diam menyukai Kyungmin. Kyungmin akhirnya ditangkap karena ia tidak bisa melawan, dan Kyungmin pun akhirnya disekap di suatu bangunan yang mangkrak. Detektif Lee yang menangani kasus ini berhasil menemukan tempat ini. Sayang, ia malah dibunuh oleh psikopat ini. Beruntung, di saat-saat terakhir, secara tidak sengaja Kyungmin malah berhasil membunuh psikopat ini. Dan cerita pun berakhir. Jadi gimana guys menurut kalian film ini? Kalau menurut saya film ini mempunyai alur cerita yang sangat bagus dan sangat menegangkan. Feel-nya juga menurut saya dapet gitu loh. Jadi sekian video saya. Jika mau request film silahkan komen. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa subscribe ya. Oke guys, see you on the next video. Bye bye.